Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ke-23. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 33 ayat 7 sampai 9. Beginilah firman Tuhan, wahai engkau anak manusia, Aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman dariku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi darimu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 13, ayat 8 sampai 10. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali.
Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lain, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menasehati untuk menyelamatkan. Bila orang yang Anda kasihi berbuat dosa, apakah yang biasanya Anda lakukan? Apakah Anda akan bersikap acuh tak acuh dan membiarkan yang bersangkutan tinggal dalam kesalahannya? Atau apakah Anda akan menegur atau menasihati dia agar bertobat dan mengubah hidupnya ke jalan yang benar? Bila saudara atau anggota keluarga kita berbuat dosa atau kesalahan, maka kita biasanya akan merasa marah ataupun sedih. Rasa marah atau sedih ini sering diikuti oleh usaha untuk mengajaknya kembali kepada Tuhan dan membaharui hidupnya. Kita ingin agar saudara kita itu selamat. Memang sebenarnya kita memiliki kewajiban moral untuk saling mengingatkan dan saling menolong dalam hidup sebagai murid-murid Kristus. Upaya menegur atau menasihati untuk menyelamatkan saudara kita merupakan upaya yang benar di mata Tuhan, sebab selaras dengan warta kitab suci hari ini. Yesus ingin agar kita tidak mengabaikan seorang saudara yang hidup dalam dosa atau kesalahannya itu. Sebaliknya, Ia menghendaki agar kita menolongnya agar bisa kembali ke jalan iman yang benar dan selamat. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tetapi Yesus menghendaki agar kita harus melakukannya dengan cara yang pantas, tanpa mempermalukan yang bersangkutan, yaitu pertama-tama dengan cara menegurnya di bawah 4 mata. Jika dia tidak mau mendengarkan, kita bisa meyakinkannya dengan bantuan 2 atau 3 orang saksi, bahkan jemaat bila diperlukan. Saudara-saudari terkasih, dalam dunia Perjanjian Lama, para nabi biasanya diutus untuk Allah kepada umatnya untuk menyuarakan pertobatan agar mereka diselamatkan.
Nabi Yehezkiel misalnya ditetapkan oleh Allah sebagai penjaga umat Israel untuk memperingatkan mereka akan kejahatan dan dosa-dosanya supaya mereka bertobat. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, "Hai orang jahat, engkau pasti mati," dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi daripadamu aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Memang benarlah bahwa kehendak Allah ialah keselamatan semua orang berdosa. Kehendak ilahi ini jelas nyata dalam tindakannya mengutus Kristus putranya yang terkasih, yang lahir dari perawan Maria dengan kuasa Roh Kudus. Allah melakukan semuanya itu semata-mata karena kasih-Nya kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Untuk penebusan dan keselamatan kita, Kristus telah menderita, wafat dan bangkit dengan mulia. Saudara-saudariku yang terkasih, kasih adalah kegenapan dari segala hukum. Karena itu, sikap dan tindakan kita terhadap saudara kita yang berbuat dosa atau salah mesti didasarkan pada kasih. Jadi, tidaklah benar bila seseorang menegur atau menasihati saudaranya yang berbuat salah karena merasa suci dan benar, tetapi hendaklah ia menegur saudaranya itu karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Kita tidak boleh jatuh dalam kesombongan atau keangkuhan yang justru akan merendahkan kita dan akan merusak relasi kita dengan Tuhan dan sesama. Sebaliknya, hendaklah kita tetap rendah hati dan mensyukuri kebaikan dan pengampunan dari Tuhan, sebab Tuhan akan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Kerendahan hati juga akan menolong kita untuk terbuka dan rela menerima teguran dari saudara kita ketika kita jatuh dalam dosa. Bila kita mendengarkannya dan bertobat, maka Ia telah memenangkan atau menyelamatkan kita. Tidaklah adil bila kita hanya gemar melihat kesalahan saudara kita dan menegurnya, tetapi kita sendiri tuli dan tegar hati. Marilah kita saling menolong, termasuk lewat teguran penuh hormat dan kasih, supaya kita bersama-sama boleh menerima mahkota keselamatan. Semoga demikian. Amin.